Cek, cek, 1, 2, 3 sebelum kita mulai action ya guys. Kita mulai testing suara dulu, cek sound 1, 2, 3, apakah di sana terdengar jelas? Ya. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun di saat semua Bentar, hilang. aku nggak kelihatan. Langsung hilang. A few minutes later. Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Pada malam hari ini kita lagi shootnya tuh malam ya. Pada malam ini kita akan ngobrol santai aja gitu ya di platform ini, ya, ntar mau di-upload di mana, di Instagram ataupun di YouTube ya. Kita ngobrol santai aja di malam Jumat ini, tapi bukan malam Jumat Kliwon ya. Kita akan cerita-cerita aja bersama satu narasumber. Nggak tahu, saya juga nggak tahu ini mau cerita apa dia ya. Langsung kita launchkan aja ya orangnya. 1, 2, 3 kita sambut bersama-sama kepada saudari Mia Farhatania. Silakan masuk. Jeng 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 jeng. Ini edit dulu nih. Jeng 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 ini dia. Ya, orangnya Mia Farhatania. Gimana kabarnya Mbak Mia? Tuh kan, malah ketawa. A few minutes later. Orang udah live, udah serius. Makanya ini nggak mungkin kalau tadi dibilang live streaming nggak mungkin berhasil ini. Kudu offline. On air, off air. Ya gimana kabarnya Mbak Mia Farhatania? Kamu nanti. Kenapa ketawa lagi sih? Oke, ini bersama kita sudah hadir di sini Mia Farhatania. Panggil aja Mbak Mia ya, Mbak Mia aja ya. Gimana kabarnya Mbak Mia? Hah? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Nggak lagi isoman kan? Sehat-sehat aja gitu. Musim COVID gini. Udah pernah isoman. Oh, udah pernah berarti alumnus ya. Alumnus. BTW, baju kita samaan loh, biru-biru. Yes. Nggak sengaja. Iya, apakah tandanya kita, aduh. Gitulah ya. Ya, kita mau ngobrolin apa nih anaknya ya malam Jumat gini nih. Tadi kan udah disampaikan ya kepada pendengar, pada pemirsa, kita mau ngobrol santai aja gitu di malam Jumat. Tapi bukan malam Jumat Kliwon ya ini ya. Ini acara apa? Acara apa ya? Ngontik, ngobrol cantik. Nah. Ngobrol cantik aja gitu ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Mbak Mia. Kayak seminar aja gitu ya. Perkenalkan biografinya gitu. Mbak Mia ini siapa kan belum pada tahu nih pemirsa. Dari negeri mana, antah berantah gitu misal. Kan namanya tadi udah ya. Ya, betul. Namanya. Terus apa asal? Ya, asal mungkin sekarang jadi kerja di mana atau sekolah di mana. Soalnya kita lihat itu mukanya masih kayak anak sekolah ya, guys. Ya, ini males banget. Ini tuh muka mau tidur ya. Jadi enggak. Iya. Ada. Oke. Ya, sejauh ini kesibukan Mbak Mia apa nih? Kira-kira nih. Kan jadi budak pemerintah, Bapak. Gitu aja lah ya, kesibukan aja lah karena saya tahu Mbak Mia sudah cukup sibuk, jadi nggak usah ditanya kesibukannya apa istilahnya. Gitu. Ada kesibukan saya. Kok ngomong benernya kayak konfirmasi banget gitu ya. Kebetulan saya juga muka-muka ini ya birokrat ya, tapi asal usul saya dari korporat gitu. Dulunya korporat. Mukanya berhenti. Koneksi siapa nih? Halo, cek 1, 2, 3. Koneksi. 1, 2, 3. Koneksi. Oke, udah lancar lagi. Kita enaknya mau ngobrolin apa nih enaknya nih? Apakah masalah dunia perkopitan atau
Enaknya ngobrolin apa? Percintaan. Ya sih. Ya. Percintaan udah cukup indah sepertinya ya Mbak Mia ya. Tidak. Alhamdulillah. Nanti kalau diceritain, nanti netizen tuh pada cemburu, pada iri nanti. Yang lain aja lah selain percintaan gitu. Oke. Karena ini malam Jumat, Oke. enaknya cerita apa ya? Identiknya malam Jumat. Ayo semuanya polling dulu ya, mau cerita apa, komen di bawah gitu ya kalau mau cerita apa. Kelamaan. Iya kelamaan ya, soalnya nggak live ini ya. Ya, kayaknya enak cerita horor kali ya kalau malam Jumat ya. Ya. Tadi kita mau ngomongin apa ya? Ngomongin malam Jumat ya. Malam Jumat enaknya tuh kayaknya cerita horor ya. Enaknya cerita horor gitu. Kira-kira Mbak Mia ada pengalaman apa sih? Kira-kira ada nggak pengalaman horor atau ya apa namanya? Tipis-tipis gitu ya, ada nggak kira-kira? Kan pemirsa pengen tahu nih. Tipis-tipis horor ada, tebel-tebel horor ada. Oh, variasi berarti ya. Lumayan variasi ya, tipis horor gitu ya. Biar buat pemanasan, boleh yang tipis-tipis dulu nggak kira-kira? Ya. Tipis-tipis. Sebagian Jadi, ini aja. langsung cerita jadi. Apa nih? Ya, cerita aja. Silakan. Sudah dipersilakan. Horor tuh maksudnya tuh kayak pernah lihat apa-apa gitu. Maksudnya konsep dari horor ini tuh gimana? Oh ya yang pernah lihat atau yang ini aja. Mungkin di bayangan aja sekelebat gitu, apa didengerin apa gitu. Namanya juga tipis-tipis. Jadi ya. jadi mau. Nah, aku itu dilalahnya. Ini dilalahnya bahasa apa tuh? Kebetulan. Ya, kebetulan itu emang cukup sering mengalami kejadian horor. Waduh, bentar. Sepertinya Anda seorang indie home ya? Indomie ya. Oh, Indomie. Ini bukan disponsori Indomie atau IndiHome ya, jadi nggak ada sponsor atau apa, nggak ada endorse. Ya lanjutkan. Ya, jadi nggak bukan IndiHome. Kalau IndiHome itu tuh kayak dia itu, aku pernah baca ya. Kalau IndiHome itu tuh kayak dia itu terlahir untuk memberikan pesan gitu. Biasanya tuh anak-anak IndiHome itu kayak punya firasat, misal ada bencana atau misalnya membaca apa ya, kayak punya feeling masa depan gitulah. Kalau membaca masa depan kurang bahasanya kurang tepat ya, karena kan katanya nggak ada yang tahu masa depan itu kayak gimana, tapi kayak dikasih pesan gitu loh. Kalau misalnya misal nih di suatu daerah gitu itu ada bencana gitu, mau ada bencana, kayak dikasih feeling gitu. Itu tujuannya buat apa? Biar tuh pada waspada gitu. Cuma ini ya aku juga nggak tahu sih kebenarannya kayak gimana, dan aku bukan orang yang kayak gitu juga gitu. Oh, biasanya tuh ngasih kabarnya atau mungkin ngasih feelingnya tuh via apa? Via mimpi atau via apa tuh biasanya? Nggak tahu, kan saya bukan IndiHome. Kalau anak indigonya sendiri itu emang kayak punya firasat gitu, entah itu dari mimpi gitu, atau misal kayak apa ya, tiba-tiba tersirat gitu dalam pikirannya gitu. Aku pernah beberapa kali kayak feelingnya tuh agak kuat, kayak misal waktu itu mau kecelakaan, apa aja yang luka itu tuh pernah
Waduh, kayak sepertinya gitu. Tapi ya koneksi cuma Mbak Mia. sekali dan koordinasi. Dan Koneksi Mbak Mia rada ya, ini ya, rada burik koneksinya. Dari nge-glitch. Oh, jadi kayak semacam feeling gitu ya. Kayak dikasih apa ya kayak namanya? feeling Penglihatan tersendiri gitu ya. Kayak misal ya, mau betul. bencana, mau ada apa gitu, kejadian yang gede gitu ya. Ya, tapi kalau saya itu, saya jadinya, aku Gimana? Terserah mau lo gue tapi aku kita bukan di Jakarta, nggak apa-apa sih. Ya, ya, kalau bebas. apa punya saya itu jadi kayak berasa lagi di kantor kan ya. Jadi Iya, mending aku aja. iya, iya, iya. Kita santai aja. Kalau aku itu lebih ke kayak sensitif dalam hal lihat yang nggak terlihat. Oh, menarik nih. Sensitif dalam melihat hal yang tidak terlihat. Yang nggak terlihat. Maksudnya Heeh. nih, hal yang nggak terlihat oleh seluruh orang. Rata-rata orang. Ya. Oh, kayak apa tuh? Seperti melihat perasaan apa juga bisa. Ya. Enggak. Aduh, bahaya nih. Dan Kayak ngelihat gajian gitu, kelihatan nggak tuh? Hilal, enggak. ngelihat hilal. Ilmu itu belum sampai ke sana. Oh, nanti berilmu lagi ya, bertapa di gunung ini, Iya. Nusa Kambangan. Dong. Ya, jadi ngelihat apa tuh misalnya tuh kayak jin atau gimana gitu? Itu. Wah, penampakan berarti gitu ya? Sering? Pernah Itu intensitasnya sering atau enggak tuh? Kayak gitu tuh? ceritanya gini. Jadi lihatnya itu enggak lewat mata jelas mata kayak Oh, misal iya, tuh iya, iya. aku lihat pakai Nah, mata, tapi lihatnya itu lebih ke pakai batin. Jadi awalnya awal dari aku bisa kayak gitu tuh kayak bingung gitu, ini aku apa gitu, kok aku bisa mendeskripsikan ada suatu makhluk di sini, aku bisa lihat tapi kok nggak lihat pakai mata gitu. oh, pakai mata Kayak contoh batin. gitu. Heeh. Nah, yang waktu itu aku belum tahu itu mata batin atau mata kaki lah, nggak ngerti kan. Jadi misal nih kita di suatu ruangan gitu kan, terus kamu tanya itu di sini ada apa aja, di sini ada apa gitulah pokoknya, atau penghuninya siapa, itu aku bisa dengan jelas mendeskripsikan sini ada ini dari sampai wujud fisiknya segala macamnya, itu benar-benar rinci banget tapi nggak lihat lewat mata. Jadi beruntungnya aku tuh itu, jadi gimana ya, seserem-seremnya itu kalau lihat lewat batin itu nggak terlalu serem. Makanya sampai sekarang pun, kayaknya dari lahir sampai sekarang aku tuh nggak pernah berani untuk nonton film horor, tapi padahal aku bisa lihat aslinya. Heeh. Jadi lucu gitu Tuh. ya. Berarti emang Iya, kalau lihat ada dua golongan ya berarti ya. Ada yang bisa lihat lewat apa mata, ada yang kayak Mbak Mia tadi ya bisa lewat batin gitu. ya, mungkin ada yang bisa lihat lewat mata Heeh. Kan kadang ya. kalau ada tuh di film-film atau di mana-mana tuh, kalau misal pengen portalnya kebuka tuh diusap matanya atau gimana gitu ya katanya. Ya mungkin. Terus eh, kalau kayak Sarah Wijayanto ya, sebut merek lah ya, Oh iya, iya. itu tuh dia itu lihatnya kayak hologram, jadi itu kayak dia bisa lihat lewat mata tapi itu bentuknya hologram gitu loh, Iya, iya. transparan. Heeh. Udah ini soalnya ya, udah industri 4.0. Pakainya Beda-beda hologram. ini. Kalau boleh tahu ini apa?
itu dari umur berapa sih Mbak Mia bisa melihat secara batinnya gitu, hal-hal yang kayak gitu? Kalau benar-benar menyadari gitu, kalau Hmm. misalkan emang bisa, itu tuh pas kelas 3 SMA. Pas kelas 3 SMA, pas mau lulus, mau ujian gitu lah. Itu tuh abis merasakan kejadian. Oh, jadi ada triggernya gitu ya, ada kejadian yang memicu. Iya, pemicunya tuh kesurupan, tempelan. Oh. Enggak ketempelan sih, udah masuk, udah kesurupan bener-bener yang sampai. Itu tuh kesurupan tuh kan pas upacara. Itu tuh Oh. dari 7 kan. Upacara tuh jam berapa? Jam setengah 8 lah ya berarti. Mau selesai soalnya. Jam setengah Mm-mm. 8 sampai jam 2-an. Itu tuh baru baru sembuh, baru bisa sembuh. Itu pun Buset, masih, lama banget. nah itu pun si ininya, Heeh. makhluknya, itu masih ngikutin sampai rumah. Sampai Waduh. aku mandi, aku sholat tuh gini loh. Gimana sih rasanya orang tuh kayak ada yang ngikutin di belakang, tapi kamu nggak bisa lihat gitu loh. Jadi Ya, maksudnya nggak bisa lihat muka gitu, tapi perasaan tuh ada yang itu. Jadi bener-bener kayak sholat nggak tenang, mandi nggak tenang, lagi-lagi tuh lihat belakang kayak ada yang ngikutin. oh ya, paham-paham. Jadi emang itu ada triggernya gitu ya, karena apa ya, Iya, pemicu itu tadi portalnya jadi kebuka ya gara-gara kesurupan itu ya. Sampai ya. sekarang jadi terbuka gitu. Berarti itu Tapi berarti tekanan batin itu ya, mau ujian, terus ditempelin diikutin kayak gituan. Waduh. iya kan, jadi akhirnya tuh selesai itu setelah mau jam tambahan sekolah, apa, jam tambahan gitu TLS, tapi yang dia di sekolah gitu sih. Akhirnya nggak ikut, sama sama gurunya tuh dibilangin nggak usah ikut, nggak apa-apa gitu. Soalnya kayak dari segi pandangannya tuh masih masih kayak nggak, setengah-setengah gitu loh. Terus aku juga ngerasanya tuh kayak di dunianya tuh setengah-setengah gitu. Kayak aku di sini tapi kayak mataku juga di dunia lain. Hmm, Nah, iya ya. pokoknya enak banget. Itu perasaannya gimana tuh pertama ngalamin kayak gitu tuh kelas 3 SMA tuh? Pertama tuh rasanya tuh uncontrol, jadi kesurupan itu. Kalau orang tuh taunya ya, mungkin mungkin ada orang yang kayak kesurupan bener-bener gak inget sama sekali dia tuh bisa ngomong apa pas kesurupan, apa dia itu disurupin siapa, itu dia nggak ingat. Tapi Hmm. yang aku rasain ya, itu tuh mungkin mungkin relate sama orang-orang yang dengar ini, yang pernah kesurupan juga. Jadi rasanya itu yang masuk di badan, dia itu menguasai semua badan lah intinya, dari gerakan, dari suara, dari matanya, pokoknya semua. Jadi apa yang dia tuh memberikan rasa gitu ke kita gitu. Misal dia ada rasa sakit apa-apa, itu kita ngerasa sakit juga gitu. Terus kayak matanya juga matanya dia gitu. Jadi yang paling aneh tuh mata sih. Aku ngerasa mataku tuh ngadep ke bawah. Yang aku rasain loh ya, mataku tuh ngadep ke bawah. Tapi Hmm. kata temenku yang lihat aku, mataku tuh ngadepnya depan. Hmm. Paham nggak? Karena udah diambil alih ya sama si itu ya. Depan itu tuh dia. Jadi Heeh. dirinya aku tuh ngadepnya bawah gini. Aku Heeh. tuh ngerasa mataku tuh bawah gitu. Hmm. Tapi kok bisa jalan ke depan, kan bisa jalan kan waktu itu. Bisa Heeh. jalan ke depan ini. Nah, di awal pas pas aku kesurupan itu kan posisinya kesurupannya massal. Tapi itu aku yang Oh. paling parah. Jadi itu kayak anak-anak sekolah, bahkan yang sampai yang aku nggak kenal, itu tuh sampai kayak ngerubungin gitu, ada yang video. Gila, malu banget sih waktu itu ya. Agak malu gitu ya. Kan mau lulus malah terkenalnya atas apa ya, atas dasar kesurupan gitu. Kenal Bukan prestasi. bukan terkenal asal karena terprestasi gitu ya.
Iya, tapi terkenalnya karena kesurupan. Tapi emang Itu ada yang apa kesurupan yang aduh jadi dan sendawa. dan jadi tuh kayak apa ya rasanya tuh dia itu ngerasain badan kita, tapi hatinya kita sama otaknya kita itu tuh masih kita gitu loh. Jadi Mm, aku paham apa yang dia omongin, aku dengar apa yang dia omongin semuanya, mm. tapi dia ambil alih mulut aku nih buat ngomong. Iya ya, berarti Hati mengambil raganya ya. hati aku tuh masih kayak ih jangan ngomong ini gitu. Terus kayak apa sih siapa sih ini siapa yang di dalam Mm, mm, mm. kayak gitu. Tapi benar-benar nggak bisa ngontrol sama sekali. Itu Oh, cerita. oh begitu ya. Soalnya kan banyak nih dari netizen-netizen yang mungkin belum pernah ngerasain kesurupan nih. Kan penasaran tuh Ya kesurupan mending rasanya gimana? Jangan sih. Semoga jangan aja. sih. Iya, jangan lah ya. Karena ya kita sudah tahu dari dengar cerita dari Mbak Mia ini ya. Aduh, kesurupan tuh kayak kalau nggak ada, kalau sendirian apalagi itu nggak bisa dikontrol lagi ya. Kalau yang ada orang pintar aja juga kadang susah gitu kan ya. Iya. Aduh, aduh, aduh. Jadi itu pengalaman Kadang pertama ini ya, pengalaman pertama yang bisa memicu terbukanya aura istilahnya gitu, aura batin, mata batin. kasih. Tapi setelah itu makin banyak nih kejadian-kejadian serupa gitu istilahnya. Jadi kan itu tuh lanjutin ceritanya ya. Hmm. Kan itu kan setelah pulang itu aku merasa ada yang ngikutin itu sampai Oke, pulang. Di sini aku nggak bakal nyebutin jenis jinnya apa ya, tapi oke. tapi sebenarnya waktu itu tuh aku jelas 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 maksudnya tahu wujudnya gitu, cewek apa cowok, pakainya apa gitu. Aku tahu dan eh, intinya adalah dia itu pengen jadi teman aku. Oh, Makanya su- dia ngikutin aku sampai pulang ke oh, rumah. suka nih berarti nih si makhluknya ini nih. Iya mungkin. Terus Hmm. eh, akhirnya kebetulan pada aku itu tuh eh, ini semua orang paham pade nggak sih? Ya Pak pokoknya Ade itu pade. kakaknya ibu atau bapak lah ya. Kakaknya bapakku ya. Ya. Itu tuh tahu akan hal-hal itu gitu. Oh. Terus akhirnya kan bapakku nelpon nih gini-gini cerita lah segala macem. Terus aku kan nangis-nangis minta ditutup ininya mata batinnya gitu lah. Kan itu udah Hmm. otomatis akan jarak kan. Aku minta ditutup. Terus akhirnya karena aku nangis-nangis, akhirnya ya udah ditutup. Ya udah disembuhin. Tapi kan waktu itu padanya aku kan di Bekasi gitu. Terus ya secara jarak jauh gitu bisa. Dan alhamdulillah setelah setelah itu tuh kayak rasanya plong gitu loh, kayak kayak nggak ada yang ngikutin Hmm. gitu. Terus terus habis itu tuh udah bener-bener kayak nggak pernah lihat apa-apa lagi gitu karena itu mau ditutup apa dipagar nggak ngerti gitu. Lama nih lama nggak lihat. Oh. Kalau boleh tahu cara nutupnya gimana sih tuh Pak Ade? Ada ritual-ritual khusus kali gitu ya? Doa sih aku Doa. dengernya tuh ya doa-doa yang kayak doa-doa Al-Quran gitu bukan kayak ritual kayak mantra gitu enggak. Waktu itu tuh sih caranya tuh kan karena pakai HP gitu pakai telepon ya waktu itu nggak video call sih pakai telepon doang Oh, itu jadi pakai telepon via telepon gitu doainnya. telepon jadi Wah, baru bagus nih, menarik nih. disuruhnya satu Enggak, maksudnya satu kalau kalau yang lain kan langsung nih, misal didudukin gitu ya sila, misal terus didoain-doain. Nah, ini menarik nih pakai telepon nih memanfaatkan teknologi ya kan. Jadi iya ke alam sana misalnya bisa pakai teknologi gitu ya. Silahkan lanjut lanjut lanjut. Gimana tadi pakai telepon? nyiapin satu gelas terus habis itu eh, ininya HP-nya itu tuh dilepasin di atas gelasnya gitu Hmm.
Ya, terus jangan dimasukin ya HP-nya ya. Speakernya doang dideketin gitu lah ke gelas. Iya. Ntar kalau dimasukin HP-nya Nah, kesurupan. Cek. habis itu, Ah, nah, halo. terus setelah itu cek Ya, udah. ya. Waduh, hilang lagi sinyal. Setelah Sinyalmu hilang lagi. itu Sinyalmu hilang disuruh lagi. dicuci kan sama itu udah deh kayaknya. Hah? Cek Cek. Oke. Lagi. Udah, langsung. ya, jadi itu kan udah Mm-mm. didoain, terus disuruh dicucikan ke muka sama ke kaki tangan tuh. Bentar, ulangi lagi. Tadi kan sempat ke-cut ya, apa namanya? Karena koneksi. HP ditaruh atas gelas gitu. Ah, Terus? kan spike-nya itu kan dideketin ke airnya. Heeh. Nah, Terus? Heeh. terus ya udah selesai doa, disuruh Oh, dicucikan. Ya, iya benar. Berarti menarik nih. HP-nya deketin air gelasnya tuh. Terus didoain dari telepon gitu ya. Berarti dari Pak iya, Demu tuh. Oh, wih, ini belum ada nih, belum ada cerita di orang lain misal. Menarik juga nih pakai telepon gitu ya. Nanti misal ya, kalau gangguan ya. sinyal gimana tuh? Misal gangguan sinyal putus-putus gitu, ada yang keputus nggak doanya? Nggak ngerti sih kalau itu. Cuma ini percaya sih emang setelah itu gitu. Setelah itu tuh benar-benar Heeh. pulang, nggak ada yang gangguin lagi, Oh, nggak berasa. keren juga ya berarti ya. Bisa dengan cara kayak gitu doain via telepon, tinggal deketin aja. Makin dekat ke airnya, asalkan nggak sampai nyemplung gitu ya. Kalau nyemplung mah HP-nya kesurupan ya jadinya. Oh gitu caranya, ya. Mungkin kalian yang mendengar ini bisa mempraktekkan gitu ya. Misal orang yang paham tentang ilmu ini mungkin ada di jarak yang jauh gitu ya, apalagi sekarang PPKM gitu ya, tidak bisa bertemu langsung, bisa dengan cara HP gitu, sediain air putih, terus HP-nya deketin gelas gitu ya, seperti kata Mbak Mia ini. Bisa tuh diterapkan untuk metode apa namanya ruqyah ya, secara online gitu di masa pandemi. Terus kira-kira setelah itu nggak ada ini lagi Mbak Mia, apa pengalaman lagi gitu? Apa masih ada nih kira-kira yang serupa gitu Nah, setelah dinetralisir? ini kan tadi udah, ya itu kan udah nggak ngerasain apa-apa lagi nih selama berarti itu ujian, terus lulus, terus daftar kuliah segala macam tuh udah nggak ada rasa apa. Tapi dilalahnya, aku bahasanya dilalahnya lagi, kebetulan, secara Kebetulan. kebetulan gitu ya. Itu tuh ngalamin kejadian horor lagi pas Waduh. kuliah. Waduh, pas kuliah nih semester berapa itu Mbak? Terus satu, baru semester satu, itu tuh ceritanya mau ngadain ini, apa namanya ya? Kalau kalau di organisasi terus ada masa pengakraban itu namanya apa? Aduh, aku lupa. Oh, malam keakraban, makrab. Upgrading. Malam, bukan upgrading. Oh, upgrading. Ya. Oh, organisasi ya. Ya, upgrading. Itu tuh mau ngadain upgrading kan ceritanya. Nandila, bahasanya bahasa Jawa mulu nih. Jadi, Kebetulan. Nggak apa-apa dilalahnya. ya kebetulan. Ya pokoknya aku kan kuliah di salah satu, aku kan kuliah di Provinsi Jawa Tengah, kota Provinsi Jawa Tengah, ibu kota Oke. Provinsi Jawa Tengah. Yang tidak ingin disebutkan Nah, namanya. Oke. tidak ingin, tapi orang-orang pasti tahu. Gitu. Terus, nah, itu tuh kan upgrading, posisi mau upgrading itu aku adalah sebagai, itu tuh organisasinya tuh organisasi keilmuan dan bahasa Inggris gitu kan. Terus pokoknya isinya di situ orang-orang pinter,
tapi aku nggak pinter. Karena kenapa aku ikut itu biar aku pinter. Oh, itu Nah, pinter. Itu baru pinter. terus aku kan sebagai divisi kenapa divisi HRD. Nah, HRD itu kan ya itulah pokoknya salah satu job desk dari HRD itu buat apa program kerjanya itu upgrading itu salah satunya. Nah, itu kan kita tuh berenam nih, cewek 3, cowok 3. Itu konsep udah beberapa hari gitu konsep. Udah udah ini juga udah booking tempat juga gitu buat upgradingnya itu. Jadi upgradingnya itu kayak yang nginep gitu, nginep selama 2 hari 1 malam ya. Ini kalau mungkin teman aku cutting aku teman organisasinya aku. Jadi waktu itu udah malam jam 9-an lah. Itu tuh ini bukan lagi mau menyalahkan salah satu orang atau beberapa orang. Jadi jam 9-an malam itu tuh waktunya mereka beraktivitas enggak sih? Iya, mereka ya. Kan. Iya. Terus apa sih namanya? Pokoknya koordinator divisiku itu tuh menyarankan kalau dekor kan jadi kayak mau ada kayak gitu, mau di dekor gitu, ada tulisan upgrading ini gitu kan. Nah, itu tuh ngide buat dekornya malam itu juga karena acaranya besok pagi gitu. Terus kan aku bilang, lo kan Mas kan bisa besok gitu, besok pagi deh atau subuh gitu kita ke sana dulu gitu. Toh kalau malam tuh emang tempatnya nggak ditutup gitu kan. Terus nggak apa-apa deh ke sana dulu aja gitu. Nah, terus waktu itu apa namanya? Ya udah yang lainnya setuju ya aku apa boleh buat kan, aku ngikut aja. Nah, aku kasih gambaran tempatnya itu tuh kebun durian. Kebun durian banyak. Nah, itu tuh kayak tempat wisata, ada tempat makannya. Kita juga sebelumnya udah survei ke sana juga kan. Ada tempat makannya, ada buat campingnya, tapi itu tuh di sebuah kebun durian gitu. Hutan otomatis hutan. Kayak tahu kan kayak ini kampung durian runtuh ya. Ya itulah mirip-mirip itu pinip yang geng itu kan sesat di hutan itu mirip-mirip kayak gitu tempatnya. Oke. Nah, terus setelah ke sana kan. Ke sana bener-bener gelap, gerbangnya ditutup. Terus aku dalam hati nih orang mau cari penyakit apa gimana, feelingku udah nggak enak banget nih. Nah, yang lain kan nggak pada peka sih, maksudnya nggak pada ngeh gitu ya. Aku disuruh nunggu kan, jadi tempatnya itu agak nanjak, terus ada pintu gerbang. Di pintu gerbang itu buat beli karcis gitu kan. Tapi kan itu semua ditutup dan gelap banget. Depannya juga hutan jalannya gitu, itu jalan-jalanan sepi gitu loh. Terus aku disuruh ikutan nari, aku nggak mau, aku tunggu sini aja gitu. Sama yang 2 cewek lagi, 2 cewek kan seangkatanku juga. Terus cowoknya tuh 3 itu tuh yang 2 itu juga seangkatanku. Jadi yang cutting itu cuma 1 yang koordinator gitu. Terus habis itu mereka tuh kayak masih kayak Assalamualaikum gitu-gitu lah pokoknya, yang kayak pengen berusaha untuk masuk. Aku dalam hati, ini orang pada kenapa sih, orang ini tuh udah sepi gitu, gak ada orang sama sekali lagi kok memaksakan gitu. Akhirnya aku tuh merasa di situ tuh kayak
mata batinnya kebuka lagi. Waduh. Tuh. Mata Jadi batinnya kebuka lagi di situ karena ada yang nge-trigger enggak gitu berarti. karena auranya itu negatif gitu loh di situ. Jadi Oh. kayak mengintimidasi gitu. Mm-mm. Jadi kayak Ikut banyak yang angker lah, masuk, angker kayak banyak pasar. yang pengen yang masuk gitu ya. Banyak yang nyamperin. Oh, jadi Nah, di situ kebuka. rasanya aku itu kayak dorong-dorong sama yang ada di situ, suruh pergi. Sana pergi ngapain kalian di sini? Udah pergi sana gitu. Aku Mm-mm. merasa lagi didorong. Kan aku Mm-mm. akhirnya minggir terus dan kayak ngejauh dari tempat itulah temanku nanya, kamu kenapa? Mm-mm. Aku bilang, udah aku rasanya nggak nyaman banget nih, nggak enak gitu kan. Ayo pergi aja gitu. Udah sih itu suruh pada turun gitu, suruh pada kesini. Terus aku bilang, Mas ayo Mas pulang gitu kan. Mm-mm. Kayak mereka tuh yang masih kayak ih ada kok ada lampunya kok kayaknya ada orang deh gitu terus ya udah sih ayo pulang itu tuh aku sampai kayak pengen nangis banget pengen pulang gitu kan. Terus orang tuh masih pada belum ngeh tuh. Nah terus akhirnya pas aku pulang akhirnya mau tuh pada pulang kan. Ada nih satu cowok teman seangkatanku emang orangnya agak sompral gitu sih, malah dia tuh yang Oh, kayak ngeledek gitu lah yang kayak hihihi gitu-gitu kan. Aku marahin kan, gila lu apa kayak gitu banget sih gitu kan. di Terus tempat kayak gitu ya, harusnya nggak boleh gitu. karena di situ tuh kita lagi bener-bener di kayak dipantau semuanya. Aku tuh ngerasa ya di situ tuh yang dari di dalam dan di luar tuh semuanya kayak kayak ngedeket semua, kayak kita tuh sebenarnya itu lagi dikepung. Mm-mm. Itu kita pulang selamat aja tuh alhamdulillah ya. Terus akhirnya aku pulang tuh kayak ada yang ngikut nih, kayak ada suara-suara di aku gitu, kayak ada yang bisikin terus tiap Ah. aku detiknya gitu. Pokoknya bilang kamu jangan ke sana lagi, kamu jangan ke sana lagi gitu. Oh iya iya iya. Nah, itu udah berhari-hari, agak berhari-hari sih, semalaman itu. Oh, oh, Nah, oh. tapi salah satu di antara tiga cowok itu ternyata ada yang sensitif juga sama kayak aku. Nah, Hmm. di jalan itu kan aku boncengan nih sama salah satu teman seangkatan, tapi bukan yang sensitif itu. Nah, terus aku tuh bilang, aku tuh karena aku udah gak betah banget kan sama perasaan yang aku rasain gitu. Terus aku bilang, tadi tuh pas kita di sana, sebenarnya kita tuh diusir, kita tuh nggak boleh ke sana, apalagi malam-malam itu tuh ganggu jamnya mereka, karena jarang banget ada orang malam-malam di situ gitu. Mm-mm. Terus dia kan yang diceritain kayak agak takut gitu kan, cuma kayak oh Iya. iya ya, oh gitu-gitu doang. Dia cerita sama temenku yang ternyata sensitif ini cowok. Oh, oh. Nah dia kan Cilacap yang sensitif ini. Oh, kenapa sama Terus orang Cilacap? just information aja. Oke. Nah dia ngechat aku, Nih kamu ngerasain apa emang tadi pas di sana? Aku bilang lah yang aku rasain tadi kan. Terus dia bilang, aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Oh. Terus kalian saling tahu, terus ternyata kalian tuh sama-sama sensitif ya. Terus Mm-mm. kalian Terus, membentuk perkumpulan mahasiswa sensitif. terus kayak, Oke, terus. aduh gimana nih? Gimana besok gitu. Terus ya udahlah, aku bilang ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Maksudnya barangkali besok tuh nggak kenapa-kenapa gitu loh, karena besok kan siang gitu. Tapi agak Hmm. khawatir karena acaranya kan sampai malamnya lagi kan. Nah, itu Terus upgrading nggak biasanya. Hmm? aku nggak bisa tidur. Dan Uh-uh. yang ini nih ada suara yang ngeganggu itu tuh tiap apa semalaman itu tuh masih ngeganggu gitu loh. Mm-mm. Halo, Halo? cek dengar. Iya, dengar, dengar, dengar. Jadi suara
suara itu tuh masih ngeganggu kayak kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sana gitu. Nah, awalnya aku pikir ini siapa gitu. Tapi aku tuh kayak yang nggak mau tahu dia siapa gitu. Karena aku nggak mau nanti jadi kebayang, terus jadi keinget terus gitu. Aku rada trauma sama pas aku SMA itu kan. Terus aku tuh trauma kesurupan gitu. Jadi aku dalam hati tuh aku tuh batinnya tuh ngomong gitu ke dia. Kamu jangan sampai bikin aku kesurupan gitu. Aku nggak mau kesurupan lagi. Terus dia bilang, aku nggak bakal bikin kamu kesurupan. Aku tuh cuma mau ngomong ke kamu kalau kamu jangan ke sana lagi. Karena di sana udah pada tahu kamu. Sampai Tahu rajanya, tahu oh ya, kalau tahu kenapa? Kamu tuh siapa gitu. tahu kalau aku tuh bisa lihat mereka. Dan Oh. dan aku di sana nih, kayak kesannya ngeganggu kan. Mm-mm. Gitu. Jadi tuh kayak diperingatin, kamu jangan ke sana lagi, pokoknya kamu jangan ke sana sampai kapanpun, karena sampai kapanpun mereka bakal ingat kamu. Lumayan Gitu. ngeri juga ya. Heeh. Terus aku dikasih gambaran lah, di sana itu kayak ada sebuah kerajaan. Hmm. Rajanya tuh gede banget. Dan di situ rajanya tuh juga udah tahu aku. Kalau kalau sampai aku nekat ke sana dan sampai tidur di sana, itu tuh bakal bakal ada apa-apa gitu, entah di aku apa teman-teman itu. Cuman kamu yang ditandain atau yang ada teman lain juga ditandain? Aku, cuma aku, karena itu tuh, jadi gini, dia tuh mikirnya, kan kamu pada diusir-usir, kenapa kamu masih ngeyel untuk di sini, kenapa kamu nggak bilang ke teman-teman kamu gitu loh. Oh, jadi semacam perantara apa namanya ya? Delegasi gitu karena mereka tahu kamu bisa lihat mereka kok kamu malah nggak ngabarin ke Iya, teman-teman yang lain. karena aku yang bisa lihat itu, jadi kayak Mm-mm. konsekuensinya itu tuh aku nggak boleh ikut gitu. Kalau ikut ya kamu ada apa-apa di Iya, iya. kamu, atau kamu nanti bakal ada apa-apa gitu lah. Tapi nggak bilang apa-apanya apa gitu. Mm-mm. Mm-mm. Semacam menggertak gitu Nah, ya. iya, terus apa ya? Aku tuh awalnya kayak ini siapa yang kok aku pikir dia itu kayak salah satu apa pengawal di situ yang emang berniat baik bantu aku. Aku mikirnya gitu awalnya. Terus sampai besok paginya aku berangkat, aku masih nih berniat berangkat, aku bawa motor sendiri. Itu di hati tuh masih masih diomongin tuh, di batin tuh masih masih apa namanya, kayak bergejolak. Itulah si dianya tuh ngomong, kamu jangan berangkat, jangan, Mm. pokoknya jangan berangkat. Udah di apa ya, sampai di titik aku tuh sampai ke kampus, udah kumpul sama teman-teman nih, aku juga udah pakai dress code organisasi itu. Mm-mm. terus terus kayak mereka tuh ya biasa aja kan. Nah, aku dipanggil sama temanku yang sensitif itu. Terus dia cerita lah, aku tadi malam nggak bisa tidur. Kok kenapa? Aku tanya gitu kan. Iya, aku tuh keinget sosok yang ada di sana. Dan sosok yang dia ceritakan itu sama dengan apa yang aku rasakan. Ini nggak janjian Oh. nih. Uh-uh. Jadi punya aku doang gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Terus akhirnya ya udah, aku tuh sampai di titik orang yang ngomongin aku, oh bukan kan, makhluk yang ngomongin aku ini tuh sampai capek, dia sampai marahin aku gitu. Uh-uh. Kamu tuh di nanti kamu kalau ada apa-apa gimana, aku pokoknya tuh udah tak omongin kamu tuh jangan ke sana gitu. Udah dimarahin, aku nangis kan kayak orang Uh-uh. lagi dibentak. Nangis, aku mohon-mohon sama Beneran koordinator. beneran nangis gitu. Nangis, aku mohon-mohon sama koordinator aku, mas aku nggak ikut gitu. Udah nggak apa-apa, kamu ikut, nanti kamu ke sana, kalau kamu nggak kuat kamu pulang nggak apa-apa gitu. Aku Mm-mm. nggak bisa
nggak ikut, aku nggak mau ikut, aku bilang gitu sampai aku nangis karena aku dimarahin. Jadi aku ngomong ke koordinatorku izin di belakang, kayak di belakangku gitu lah, itu dia yang marahin, kamu jangan ikut, awas kalau sampai ikut gini 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 gitu. Akhirnya aku nangis, aku nggak nyadar aku nangis sebenarnya, itu kayak ya refleks aja gitu. Sebenarnya kalau dipikir malu juga nangis di depan teman-teman gitu. Kasihan pada nanya nih kenapa gitu. Cuma aku bilang ke itu ya yang satu divisi aku tuh buat ngekip cerita gitu. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku tuh nggak ikut karena alasan ini gitu. Bilang aja aku sakit. Udah gitu. Iya. Terus akhirnya dikabulin nggak tuh? Nggak ikut. Terus yang ngomongin aku ini tuh bilang, nanti teman-teman kamu kan jadi si mas koordinatornya ini ngomong, tapi nggak apa-apa kan kalau kita ke sana gitu. Terus si yang ini tuh jawab, yang ngomongin aku tuh jawab, nggak apa-apa asalkan di sana tuh jaga sopan santun, kayak jaga jamnya gitu gitulah. Terus izin juga. Terus ini itu, temanmu yang sensitif juga itu ke sana juga nggak akhirnya tuh? Dia ke sana. Akhirnya dia ke sana. Terus dia katanya, yuk aku nggak apa-apa ke sana gitu. Karena mungkin dia cowok lebih kuat gitu. Oh, gitu. Terus ke sana. Nah, ternyata ada satu lagi kating aku cewek. Dia orang Sunda. Itu juga sensitif. Nah, setelah acara itu, mereka cerita tuh ke aku, dan si temanku cowok ini juga akhirnya cerita ke kan aku melihat teteh ya, si teteh ini buat apa ya, maksudnya cerita kalau aku tuh nggak ikut karena ini gitu. Jadi mereka berdua nih yang sensitif ini pas udah pulangnya cerita ke aku di sana tuh kenapa aja gitu. Katanya di sana tuh mereka berdua nggak bisa tidur. Waduh. Gitu. Terus ini ada cerita di balik si yang nggak boleh aku ikut. Aku pikir itu sosok pengawal yang ada di sana. Ternyata. Ya kan? Ternyata bukan. Loh, terus siapa tuh? Waktu aku udah nggak jadi ikut di motor, aku sambil ngomong sendiri gitu, ngomong di hati gitu. Udah ya, pokoknya siapapun kamu, makasih udah ngelindungin aku. Aku manut sama omongannya kamu. Aku nurut sama omongannya kamu. Ini aku udah nggak ikut. Tolong jangan datang lagi ke aku. Aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, iya, aku nggak bakal datang lagi untuk dekat-dekat ini. Tapi kalau misalkan kamu ada bahaya lagi, ada hal-hal yang kayak gini lagi, aku sih datang. Dia bilang gitu. Udah tuh hilang kan. Nah, mulai dari situ aku kayak mulai bisa ngontrol diri gitu loh. Kalau dulu kan pertama aku kesurupan tuh nggak bisa ngontrol kan. Nah, sekarang karena apa ya, ada yang ngomong gitu, kayak dia tuh untuk dilindungin gitu. Yang aku mikir, aku udah dilindungin lah sama Allah kan. Perlu kamu lindungin aku gitu. Terus kayak ya terserah kamu, tapi pokoknya tuh aku tuh nggak bakal ngelepasin kamu gitu. Maksudnya kayak aku tetap mantau kamu dari jauh gitu, nggak bakal ganggu. Cuma kalau ada misalkan yang ganggu kamu, ya aku pasti bakal ngedeket gitu. Gitu. Terus, nah setelah beberapa bulan aku pulang ke Semarang, aku cerita sama Pak Deku tentang si sosok ini. Ternyata siapa kata Pak Dem? Juga aku cerita nih sama Pak Deku. Pak Deku nggak kaget. Oh, dia udah tahu, dia cuma doang. Iya, kayak itu tuh emang penjaganya kamu. Itu tuh Mbah. Itu mbahnya aku, entah mbah buyut atau apa, pokoknya bilang. Dan ternyata emang mbah
berarti mamanya bapakku itu tuh emang bisa kayak gitu, Oh, kejawen gitu. Nah, oh dari keluarga kejawen. itu tuh juga dia tuh ya zaman penjajahan dulu kan, itu tuh kayak Mm-mm. orang ya ibaratnya kayak sakti gitulah. Jadi ternyata setiap cucunya itu tuh kayak dikasih gitu-gitu. Jadi ternyata si anaknya padeku ini juga bisa lihat sepupuku yang lain, anakku Hmm, padeku yang lain ya. juga bisa lihat. Heeh. Itu terjadi sama aku juga. Jadi benar-benar keturunan, istilahnya keturunan spesial gitu ya. Ada yang istilahnya bodyguard-nya untuk hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Terus Mbak Mia punya adik, Kalau punya kakak sekarang gitu? Nah, halo, halo. punya punya Nah, itu bisa kayak gitu juga nggak tuh kira-kira? Atau cuman Mbak ada Mia aku aja? Heeh. ada aku punya ada Oh, dua, ada. Oh, ada dua. Heeh. ya cowok-cowok. Yang satu yang gede ya, yang gede dia itu emang udah pernah udah diramalkan ya, dia apa ya, pokoknya kayak ditebak Dua. gitulah sama yang pinter lihat gitu. Oh. Kata dia tuh di umur 15 tahun bakal bisa lihat gitu. Sekarang dia umur? Sekarang udah 17 tahun, Oh, 18, 17 mau 18 lah. oh, berarti udah bisa lihat ya. Spesial juga nih. Sekarang tuh ya iya kayak gitu, cuma dia nggak bisa mediasi. Maksudnya belum belum bisa karena itu kan bertahap. Kayak aku kan juga pertama cuma bisa lihat, terus mediasi, komunikasi Mm-mm. dulu. Pokoknya Mm-mm. komunikasi sekarang bisa mediasi. Mediasi itu jadi aku bisa masukin, aku bisa ngeluarin lagi. Oh, Bukan bisa misalkan ya. bisa ngekontrol gitu ya. Ya, dan bisa on offin juga. Jadi kalau sekarang nih kondisi sekarang aku sih nge-offin gitu. Mm-mm. Jadi bisa kayak apa ya? Ngerukyah sendiri, diri sendiri bisa buka, bisa nutup portal itu sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Ya gitulah pokoknya. Ih, keren sekali. Inspiratif ya sepertinya untuk kaum-kaum sejenis Mbak Mia ini. Jadi yang kadang kasihan itu kan yang memang tidak bisa mengkontrol itu ya. Mereka dilahirkan dengan istilahnya kelebihan seperti itu. Kemudian banyak yang ya entah kasihan atau mungkin entah itu jadi kelebihan ya, kayak misal tadi disebutkan Sarah Wijayanto itu kan kaum kaum seperti Mbak Mia itu malah bisa bikin YouTube, bisa bikin konten. Mungkin kedepannya Mbak Mia mau bikin konten gitu ya tentang Padahal tahu hal-hal yang mungkin kebanyakan orang ingin melihat dunia yang tidak mereka bisa lihat itu ya. Ya, keren juga. pasti ada yang skeptis dengan hal itu kan. Ya, Nggak percaya. ya orang-orang yang nggak bisa lihat juga kadang yang banyak yang penasaran gitu kan. Gimana sih dunia mereka dan lain-lain, gimana mereka berinteraksi dengan apa namanya kaum manusia gitu kan, terus gimana caranya kita bisa berdampingan hidup dengan mereka dengan damai gitu ya, tidak hanya berdampingan dengan COVID ya. COVID itu juga makhluk halus juga bukan Mbak, itu Mbak kan tidak terlihat itu. Itu virus sih, untuk virus. semacam alumni COVID seperti Mbak Mia ini, kita sama-sama alumni juga BTW, tapi kan udah vaksin Oh semua iya. ya, ada vaksin semua jadi walaupun udah kena memperingan namanya resiko gitu ya, gejala dan lain-lain. Ini sekalian Tapi aku sebelum mempromosikan vaksin. Hah? Ya, gimana? aku belum vaksin. Oh, malah Mbak itu pernah sebelum vaksin, berarti antibodinya malah tambah kuat nih. Iya.
Iya, Betul jadi sekali. udah kebal. Tapi walaupun udah kebal tetap prokes ya Mbak Mia. Kita mempromosikan ini ya, mempromosikan apa namanya aturan pemerintah karena sebagai birokrat gitu. Boleh ya di sini panas. Sumuk tuh apa ya Mbak Mia? Gerak juga gitu. Oh, gerah. Ya, ya. Jangan-jangan yang Mbak Mia ceritakan itu ada yang ini nih, ada yang datang. Tuh kan langsung pause. Cek, cek, cek. Halo, gimana Ya, tim di tim sini ya, koneksi? Tim koneksi, halo, halo. Oke. Jangan-jangan gerah itu karena ada salah satu yang Mbak Mia ceritakan tadi ada yang datang gitu. Jangan-jangan. nggak ada dong. Jangan Keren. dong. Soalnya Udah kan malam nih. soalnya kan ada yang bilang kalau misal kita bercerita, kita nyinggung-nyinggung tentang mereka, dunia mereka, kadang mereka ada yang datang gitu kan ya. Tapi semoga enggak lah ya. Semoga enggak ada yang datang di sana dan di sini gitu. Dan juga di tempat pendengar dimanapun pendengar berada, pemirsa, ntar yang dengerin juga ngeri sendiri gitu, ntar nggak ada yang dengerin konten ini, ya kan? Aduh, menarik sekali ya. Mungkin masih banyak ya Mbak Mia, tapi pengalaman horor kayak gitu ya. Mungkin bisa kita ceritakan di lain kesempatan gitu ya. Ya, pernah dulu pun Nah, sempat kayak itu zaman-zaman gabut skripsian itu pernah bikin treat horor gitu, treat oh, horor tentang kesurupan itu sama tentang pas aku KKN itu benar-benar yang sampai banyak yang retweet, banyak yang oh, replay, yang bukan followers ya. oh Itu berarti sampai ada Twitter ya Mbak Mia ya? ya waktu itu Lah sekarang ada nggak? ada cuma belum aktif. Pengen bikin treat horor lagi, cuma sepertinya otak sih sudah tidak mampu karena kebanyakan mikirin tugas kerjaan ya. Oh, karena sibuk kerjaan kali ya. Mungkin Jadi ketika lebih enak buat weekend kali ya. Ketika waktu luang mungkin Mbak Mia bisa meluangkan treat, bisa biar apa namanya mungkin, ya, netizen cuma Twitter. belum berani sih untuk share Twitternya karena memang Kenapa? belum ada ceritanya. Oh gitu. Mungkin ketika ada ceritanya kita bisa share ya. Kalau sekalian promosi ini Twitter Mbak Mia apa ya? Kalau mau share. Nanti deh. Soalnya benar-benar belum ada ceritanya, nanti malah jadi kentang alias nanggung sekali. Gitu ya. Soalnya cerita-cerita tweet yang nanggung itu kadang bikin netizen kesel juga gitu ya. Nah itu Udah nungguin berapa hari, berapa minggu nggak diterusin gitu. Aduh kesel ya. Seperti saya itu jadinya juga kesel. pengen saya enggak itu Gimana? pengen tak hapus. Terhapus kenapa? Itu kan cerita yang membuat netizen yang biar bisa hits Lebih gitu. enak Lebih enak cerita langsung kayak gini ya, kita bikin konten video gitu ya. untuk kayak gitu. Kalau misalnya treat itu kan benar-benar dituangkan dalam kata-kata, gimana kata-katanya harus orang tuh biar bisa lebih menghayati gitu kan. Ya benar-benar ya. Jadi ya nggak tahu sih nah. Berarti kita Benar-benar niat. bisa bikin konten video lagi nih nanti kita ya untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Kayaknya dari muka-mukanya Boleh kalau dari dari muka-mukanya ini nih masih menyimpan banyak cerita nih. ya banyak lah kan dari masa kuliah semester 1 itu sampai sekarang kan berarti sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan kan ya pasti karena emang selama 4 tahun nggak ditutup lagi bener-bener udah biarin aja malah bukannya ditutup malah dibuka
dibuka makin lebar Gitu. sama Waduh, Pak waduh. Dik. Oke. Tuh, Berarti jadi bisa banyak konten lagi nih kita nih. Semoga kalau kedepannya misalnya cerita-ceritanya yang makin seru lah. Ya, ada mungkin kesan pesan dari Mbak Mi buat pendengar gitu. Karena kayaknya konten ini mau ditutup nih. Kita akan iya, berjumpa. Iya, udah malam banget. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. ini ya, intinya tuh sebenarnya kalau yang aku pengen omongin ya, sebenarnya kenapa pesan pertama ya, kenapa aku nggak pernah berani nonton horor, apalagi horor Indonesia, itu tuh karena itu jump scare-nya kan terlalu berlebihan. Terus Iya. satunya itu menurut aku juga terlalu berlebihan gitu loh, kayak serem banget, seremnya tuh kayak mungkin lebih serem hantu bohongannya gitu daripada hantu beneran. Udah. So, yang lihat Lebih baik jangan digambarkan. Oke, yang terakhir, yang kedua. terus lagi ya, sebenarnya mereka itu juga nggak bakal ganggu kalau kitanya juga nggak ganggu, jadi ya kayak hidup berdampingan aja gitu. Iya, iya. Yang ketiga, kalau kamu merasa kamu orang yang sensitif, karena ini banyak banget ya orang yang sensitif, atau ya kayak aku gitu lah yang merasa sensitif, itu tolong banget, tolong ya, jangan nakut-nakutin temen yang nggak bisa lihat. Karena aku beberapa kali pengalaman ada dengar cerita kayak, ini temanku ada yang bisa lihat, tapi itu dia ngeselin banget. Jadi karena yang lain nggak bisa lihat tuh kayak misalnya lagi duduk, hati-hati loh di sana ada cewek, hati-hati loh ini itu loh. Jadi kayak menunjukkan keindigoannya gitu, kesensitifannya. Tapi itu malah ya gitu, Iya, iya. yang itu akan merugikan dua sisi. Yang pertama, si temennya ini jadi takut, parno otomatis kan, apalagi kalau dibilang di rumahmu ada ini loh gitu kan, takut kan. Yang kedua adalah si jin, si makhluknya ini, dia nggak bakal suka di notice kayak gitu, kayak ini Iya, iya. jin emang tempat di situ tuh gitu kan. Terus kayak, ih apaan sih nih orang kok nggak ada izin, nggak ada apa, tiba-tiba ngomongin aku gitu, pasti dia kesel gitu loh. Risih juga ya Nah itu diomongin. tuh bahaya buat si yang sensitif ini juga, karena pasti bakal marah. Istilahnya jangan Tuh. punya kita, misal kita punya kelebihan, jangan malah disombongin, apalagi dibuat nakut-nakutin orang ya, karena yang diomongin juga nggak mau, soalnya kayak gitu di notice, apalagi Iya, beda alam, lintas alam gitu ya. iya dia itu kan mesti hal kayak gitu kan, dia tuh pengen orang lain tuh tahu biar dia itu kayak disegani gitu loh. Ya, ya Tapi yang makanya begitu, ya jangan buat sombong lah istilahnya kayak gitu, buat disegani biar dianggap dicap gimana ya. Luar biasa tuh yang kalian tuh. Kelebihan itu sebenarnya kelebihan bukan sih Mbak kayak gitu tuh. aku malah merasa bukan kelebihan, kayak ya udah bonus aja gitu. Oh, bonus hidup ya. Jadi anggap tuh bukan kelebihan, inget ya itu bukan kelebihan, jadi nggak ada yang bisa disombongkan dari manusia tuh. Aduh, luar biasa cerita pada malam hari ini ya. Tepat menunjukkan pukul Ya 11 kalau malam boleh, nih. Ya, silakan apa gimana? ya nggak, udah selesai. Oh, udah selesai. Capek. Capek yang minum dulu Mbak, minum dulu. Yang tadi belum minum. Iya, Cuma sampai suaranya. nelen ludah doang kayaknya, sudah minum berapa kali ini. Jadi gitu ya resumnya, intinya mah dari manusia nggak ada yang disombongkan lah, apalagi hal-hal yang kayak gitu aja gitu. Yang kaya raya juga kan harta cuma titipan juga kan, apalagi cuman hal yang kayak gitu. Jangan buat nakutin temen atau bikin kalian dianggap gimana-mana, karena yang makhluk lainnya pun itu nggak
juga risih, nggak mau kayak gituin, malah bisa membahayakan diri kalian sendiri gitu. Wih, keren sekali episode pertama ya podcast konten podcast kita. Semoga selanjutnya selalu dukung ya dengan cara like, mungkin yang di YouTube nanti bisa di like, di subscribe, biar kita bisa bikin konten lagi ya, karena kisah Mbak Mia, kita akan mengangkat lagi kisah-kisah lain dari Mbak Mia Farhatani ini, karena seperti tadi dikatakan ya, dari kebuka itu 4 tahun sampai sekarang itu pasti banyak kisah-kisah yang lebih menarik lagi dari yang tadi itu. Tadi juga udah keren sih. Dari pengetahuan baru bagi saya tuh juga tadi ada yang ngerukyah online ya via HP itu baru tahu sih. Atau cuma saya yang baru tahu nih, desel sekali ya. Yaudah ya, Mbak Mia terima kasih sudah meluangkan waktunya. Luar biasa pengalaman horornya. Baik-baik aja kan, nggak ngerasa apa-apa setelah bercerita itu. Ya, semoga saya juga aman-aman saja dan juga pendengar di rumah juga aman-aman saja ya. Terima kasih. Gimana nih nutupnya nih? Episode pertama nggak ada pengalaman nutup podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih atas perhatiannya. Apa sih? Ya udahlah ya. Sampai jumpa di next podcast, next video, next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lambaikan tangan juga. Dadah.